Pengembangan teknologi roket telah dimulai Indonesia sejak era 1970-an. Saat itu, roket Kartika menjadi primadona bagi bangsa Indonesia sebagai roket pertama yang berhasil dibuat anak bangsa. Perkembangan roket menjadi produk industri tergolong lambat di Indonesia saat ini. Hal ini karena beberapa komponen utama roket masih mengandalkan impor dari negara maju yang masih sangat rawan dengan pembatasan maupun embargo. Saat ini, Indonesia sudah kembali serius untuk merekayasa dan produksi roket untuk kebutuhan pertahanan. Salah satunya yaitu roket Erhan 122. Roket Erhan 122 adalah keluarga artileri roket yang dikembangkan oleh PT Dirgantara Indonesia, PT DI, Indonesia dengan kecepatan maksimum Mach 2,95, 3.614 km per jam, dan jangkauan maksimum 32 km. Roket ini merupakan pengembangan roket sebelumnya D-230 tipe RX-1210 yang dikembangkan Kementerian Riset dan Teknologi, yang memiliki kecepatan maksimum Mach 1,8, 2.205 km/h. Pada Maret 2012, sebanyak 50 roket Erhan 122 diluncurkan di Pusat Latihan Tempur TNI Angkatan Darat Batu Raja, Kabupaten Ogan Komering Ulu, Sumatera Selatan. Erhan 122 berfungsi sebagai senjata berdaya ledak optimal dengan sasaran darat dan jarak tembak sampai 26 km. Kemudian dilanjutkan dengan program roket Erhan 122B dimulai pada tahun 2014 dengan menggunakan dana APBN dan menjalani uji dinamis pertama pada Juni 2015 sebagai implementasi konsorsium pada tahun 2014. Pada tahun 2015, uji dinamis kedua dilakukan, TNI menembakkan 6 roket Erhan 122B. Uji dinamik ketiga dilakukan pada tahun 2016 di Pantai Tempur Sari Lumajang, Jawa Timur dengan pengunjung dari Kementerian Pertahanan RI dan berbagai perusahaan pertahanan Indonesia. Uji dinamik ini ground to ground menggunakan beberapa jenis beban hulu ledak, yaitu 4 unit inert atau dummy, 9 unit asap, 8 unit sharp dan 4 unit telemetri. Muatan dummy dan asap diluncurkan untuk melihat titik jatuh, muatan tajam diluncurkan sebagai simulasi kondisi nyata roket Erhan 122B, dan muatan telemetri digunakan untuk menentukan lintasan roket. Dari hasil pengujian, area jatuhnya roket berhasil dipantau pengamat berada pada kisaran 22-23 km untuk sudut elevasi 30 derajat dan kisaran 25-26 km untuk sudut elevasi 50 derajat. Setelah keberhasilan uji coba roket itu, Balitbang Kemhan telah mengembangkan kendaraan peluncur roket MLRS Erhan 122B yang dimulai sejak tahun 2017. Alutsista karya anak bangsa tersebut dilengkapi tabung peluncur bertipe PL Erhan 122B dengan kaliber 122 mm dan mampu memuat sebanyak 40 roket dalam satu kendaraan. Erhan 122B memiliki bobot 64 kg, di mana 18 kg di dalamnya berupa hulu ledak. Dengan bahan bakar solid propelan, waktu pembakaran 3,3 detik. Meski pengembangan teknologi roket di Indonesia maju mundur, namun, belum lama ini ada kabar dari Kementerian Pertahanan, Kemhan, RI, yang menyebut bahwa pengembangan roket balistik untuk sistem senjata artileri kaliber 122 mm telah tuntas dilakukan oleh PT Pindad. Roket 122 mm adalah jenis amunisi artileri dengan standar Rusia, Soviet yang disiapkan untuk jenis senjata MLRS Multiple Launcher Rocket System atau sistem roket multilaras. PT Pindad pada akhir Oktober 2023 telah menuntaskan pengembangan roket Erhan 122B. Dalam sebuah postingan di media sosial, Kementerian Pertahanan mengatakan bahwa PT Pindad melakukan serangkaian uji coba yang berhasil pada sistem tersebut sebelum menyatakan bahwa pengembangannya telah selesai. Untuk pengoperasiannya, MLRS Erhan 122B memiliki sistem otomatis pada bagian loading, elevasi, azimut, firing dan kalkulator balistik. Sistem roket Erhan 122B juga memiliki daya luncur sejauh 30 km. Saat ini Kemhan sedang menyelesaikan proses kontrak pengadaan kendaraan peluncur roket MLRS ini berikut dengan amunisi roketnya. Dengan begitu, Indonesia diharapkan mampu memproduksi senjata secara mandiri yang berkualitas pada 2024. Bahkan, kualitas senjata bisa setara dengan produk alutsista dari luar negeri.